Halo, ketemu lagi kita di Belajar Microsoft Excel. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat buku kas harian untuk bisnis kecil. Sebagai contoh, kita akan membuat buku kas harian penjualan kue. Buku kas harian yang akan kita buat, tampilannya seperti yang dapat kita lihat pada layar ini. Buku kas harian penjualan kue ini dibuat untuk periode Oktober 2021. Untuk selanjutnya, kita akan membuat buku kas harian penjualan kue untuk periode bulan berikutnya, yaitu bulan November tahun 2021. Oke, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Mari kita lanjutkan. Buku kas harian periode Oktober 2021 ini kita simpan di sheet Oktober 2021. Untuk buku kas harian periode November 2021 akan kita tempatkan pada sheet baru. Untuk membuat sheet baru, caranya adalah sebagai berikut. Klik pada tanda plus. Berikutnya kita akan masuk ke sheet baru yang masih kosong. Langkah pertama, kita membuat judul tabel buku kas harian. Berikutnya kita membuat judul-judul kolomnya. Kolom pertama adalah nomor urut, kemudian kolom tanggal. Kolom berikutnya adalah kolom keterangan, yaitu keterangan transaksi. Berikutnya kolom debit untuk mencatat uang masuk. Berikutnya kolom kredit untuk mencatat uang keluar, dan kolom berikutnya adalah kolom saldo. Kita lihat pada kolom keterangan, di sini lebarnya kurang besar, bisa kita besarkan dengan cara double klik di batas kolom C dan D ini. Supaya kelihatan rapi, judul tabel kita letakkan di tengah-tengah tabel dengan cara sebagai berikut. Kita blok dari sel A1 sampai F1, kemudian kita klik menu Home, kemudian kita pilih Merge and Center. Judul berikutnya, kita blok dari A2 sampai F2, kita klik Home, kita klik Merge Center. Judul berikutnya, kita blok dari A3 sampai F3, kemudian kita klik Home, kita klik Merge Center. Kita mulai mencatat transaksi yang pertama, nomor 1. Kita masukkan tanggal 1 November 2021. Jangan lupa bulan dulu, kemudian tanggal, baru tahun. Kita format tanggal sesuai dengan keinginan kita dengan cara seperti berikut. Klik mouse kanan, klik format cell, pilih date, kita tentukan format yang kita inginkan, misalkan yang ini, klik OK. Berikutnya kita mengisi keterangan transaksi. Keterangan yang pertama adalah saldo bulan lalu atau saldo bulan Oktober tahun 2021. Kita lihat kolom keterangan kurang lebar, kita lebarkan dengan cara double klik pada garis antara kolom C dan D. Saldo bulan lalu kita anggap sebagai uang masuk, maka kita catat di kolom debit. Nilai saldo bulan lalu kita ambil dari laporan bulan lalu, yaitu laporan periode Oktober 2021. Caranya seperti berikut. Klik pada sel D6, ketik tanda sama dengan,
kemudian kita ke laporan buku kas harian periode Oktober, yaitu ada di sheet Oktober 2021. Kemudian kita klik jumlah saldo, yaitu ada di F20, kemudian enter. Berikutnya kita mengisi kolom saldo, yaitu dengan cara memasukkan rumus seperti berikut. Ketik tanda sama dengan, kemudian klik sel D6. Kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 2. Misalkan transaksi ini juga pada tanggal 1 November. Seperti tadi kita masukkan tanggalnya, bulan dulu, tanggal, baru tahun. Transaksi pertama misalkan adalah penjualan warung Mang Baim. Kita lihat kolom keterangan kurang lebar lagi, maka kita lebarkan dengan cara double klik pada garis antara kolom C dan D. Transaksi penjualan adalah uang masuk, maka kita catat pada kolom debit. Klik pada sel D7, misalkan sebesar 75.000. Kita ketik 75.000. Berikutnya kita mengisi kolom saldo dengan memasukkan rumus seperti berikut. Klik pada sel F7, tekan tanda sama dengan, kemudian klik pada sel F6, ditambah sel D7, yaitu kolom debit, kemudian kurangin sel E7 di kolom kredit, tekan enter. Rumus ini pengertiannya adalah besar saldo sekarang adalah saldo sebelumnya yang ada di sel F6 ditambah dengan uang masuk yang ada di sel D7 pada kolom debit dikurang dengan uang keluar yang ada di sel E7 pada kolom kredit. Supaya kita tidak menulis rumus saldo ini berkali-kali, maka rumus ini kita copy ke bawah. Perhatikan, rumus ini sebetulnya tidak salah, tetapi untuk kolom debit dan kredit yang tidak ada nilainya, maka pada rumus ini juga ditampilkan. Apabila kita ingin pada saat kolom debit dan kredit tidak ada isinya atau kosong, maka rumus tadi bisa kita rubah seperti berikut, yaitu kita menggunakan rumus if dan fungsi and. Caranya adalah sebagai berikut. Kita tambahkan fungsi if di sini, kemudian kita menggunakan fungsi and untuk menentukan apakah kolom debit dan kolom kredit kosong tidak ada isinya. Kolom debit ada di sel D7. Kita cek apakah dia kosong, tidak ada isinya, dengan cara mengetik tanda kutip 2 kali. Kemudian kita cek juga kolom kredit, yaitu di sel E7, apakah juga kosong, maka kita masukkan E7 sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian kurung tutup. Jadi pada fungsi and ini pengertiannya, apabila pada sel D7 itu kosong dan E7 itu kosong, jadi tidak ada isinya, maka ditampilkan kosong pada sel tersebut. Maka kita masukkan di sini tanda kutip 2 kali. Tapi apabila sel D7 atau sel E7 itu ada isinya, maka rumus ini yang kita jalankan. Kurung tutup. Nah, sekarang rumus tersebut kita copy ke bawah dengan cara kita seret file handler di sini. Kita perhatikan sekarang pada saat kolom debit dan kolom kredit tidak ada isinya, maka pada saldo juga ditampilkan kosong. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu nomor 3.
Misalkan pada tanggal yang sama juga, itu tanggal 1 November tahun 2021. 11/1/2021. Misalkan penjualan warung Bu Ina. Penjualan berarti uang masuk, kita catat di kolom debit. Misalkan 50.000. Tuh agak. Kita lihat di sini di kolom saldo otomatis terisi saldo sekarang. Besarnya saldo sekarang ini adalah saldo sebelumnya ditambah debit yang ada di sel 8. Jadi 655.000 ditambah 50.000 hasilnya 705.000. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Misalkan pembelian bahan kue. Pembelian berarti kita catat di kolom kredit. Misalkan 150.000. Kita lihat saldo sekarang adalah 555.000. Ini hasil dari 705.000 dikurangi 150.000. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Misalkan transaksi pembelian kemasan kue. Pembelian berarti kita catat di kredit. Misalkan 20.000. Kita lihat saldo sudah muncul dengan sendirinya. Kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya, misalkan nomor 6, tanggal 3 November, penjualan warung Bu Aya. Misalkan 100.000. Transaksi berikutnya misalkan tanggal 4 pesanan Bu Aura 30.000. Transaksi berikutnya tanggal 4 juga, pembelian bahan kue sebesar 200.000 dan seterusnya. Langkah berikutnya kita mengisi baris jumlah. Kita ketik pada keterangan untuk jumlah. Kemudian kita menjumlah kolom uang masuk yang ada di kolom debit dengan cara menggunakan fungsi sum. Klik pada sel D17, ketik tanda sama dengan, ketik fungsi sum, kurung buka, blok dari D6 sampai D13, kurung tutup. Kemudian kita menjumlah kolom uang keluar yang ada di kolom kredit. Klik pada sel E17, ketik tanda sama dengan, ketik fungsi sum, kurung buka, blok dari E6 sampai E13.
Kemudian kita menghitung saldo periode bulan November 2021 dengan cara klik pada sel F17, ketik tanda sama dengan, kita klik sel D17, dikurangi klik sel E17, enter. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan untuk mengecek bahwa laporan ini benar, tidak ada kesalahan. Pada contoh ini, isi sel pada F13 harus sama dengan isi sel pada F17. Apabila kedua sel ini tidak sama, berarti ada kesalahan. Langkah berikutnya, kita rapikan tampilan dari tabel buku kas harian penjualan kue ini. Misalkan pertama, judul tabel kita tebalkan dengan cara kita blok dari A sampai A3, kemudian klik menu home, kemudian klik icon bold. Kemudian kita tambahkan border pada tabel kita dengan cara sebagai berikut. Blok dari A5 sampai F17, klik menu home, klik icon border, kemudian kita pilih all border karena kita ingin membuat border di seluruh tabel. Tampilannya seperti berikut. Agar tampilan border ini lebih jelas, kita sembunyikan dulu grid yang ada di lembar kerja ini dengan cara klik menu view, kemudian kita hapus tanda centang yang ada di icon grid lines. Kita atur lebar kolom dari tabel buku kas harian ini. Misalkan kolom A ini terlalu lebar, bisa kita kecilkan dengan cara kita double klik batas antara kolom A dan B. Kemudian judul kolom kita tengahkan dengan cara blok dari A5 sampai F5. Kita klik menu home, kita pilih icon center di sini. Kemudian judul kolom kita beri warna fill-nya, misalnya kita isi dengan fill warna kuning. Kemudian hurufnya kita tebalkan, kita klik bold. Demikian juga pada baris jumlah, kita atur formatnya dengan cara kita blok dari A17 sampai F17, klik menu home, kita klik icon fill, misalkan kita pilih warna seperti ini. Kemudian teks yang kita tebalkan, kita klik icon bold. Kemudian angka kita format dengan menggunakan pemisah ribuan dengan cara blok dari D6 sampai F17, klik menu home, kita klik icon comma style di sini. Kalau kita tidak ingin ada digit di belakang desimal, kita hapus dengan cara kita klik icon decrease decimal di sini. Demikian tadi cara membuat laporan buku kas harian sederhana. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.